Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Fatmasari dengan NIM 857747772, mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Terbuka Pokja Banyu Putih. Di sini saya akan melakukan pengamatan dengan makhluk hidup mengenai simbiosis. Simbiosis adalah interaksi jangka panjang dan erat antara dua organisme biologis yang berbeda jenis. Simbiosis ada tiga, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Yang pertama, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah simbiosis antara dua makhluk hidup yang dimana satu makhluk hidup diuntungkan dan satunya dirugikan. Yang kedua, simbiosis komensalisme, yaitu simbiosis antara dua makhluk hidup yang pihak pertama diuntungkan namun pihak kedua tidak terpengaruh, artinya tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Yang ketiga, simbiosis mutualisme, yaitu simbiosis yang saling menguntungkan, artinya dua makhluk hidup saling menguntungkan. Contoh hubungan simbiosis parasitisme yaitu yang pertama antara sapi dan lalat. Ketika lalat menghisap darah sapi, lalat disebut sebagai parasit dan sapi sebagai inang. Lalat mendapatkan keuntungan berupa makanan, sementara sapi dirugikan karena kehilangan darah. Kemudian kucing dan kutu. Kutu sebagai parasit mendapat keuntungan dengan menghisap darahnya kucing. Kucing sebagai inang, sementara kucing dirugikan karena kehilangan darah dan dapat merasa gatal serta sakit pada kulitnya. Seperti tayangan pada video berikut ini. Selanjutnya yaitu contoh hubungan simbiosis komensalisme antara sirih dan pohon jeruk nipis. Sirih merambat pada pohon jeruk nipis. Sirih diuntungkan dengan tumbuh merambat dan mendapatkan tempat untuk menopang batangnya. Sedangkan pohon jeruk nipis tidak diuntungkan maupun dirugikan. Artinya pohon jeruk nipis tidak terpengaruh. Sehingga hubungan antara sirih dan pohon jeruk nipis ini adalah simbiosis komensalisme. Selanjutnya yaitu contohnya bunga anggrek dan yang menempel pada pohon rambutan. Bunga anggrek menjadi pihak yang diuntungkan karena mendapatkan tempat tumbuh dan cahaya matahari. Sementara pohon rambutan tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Sesuai dengan pengertian dari simbiosis komensalisme yang dimana pihak satu diuntungkan dan pihak lain tidak terpengaruh. Bunga anggrek dan pohon rambutan ini sama halnya dengan sirih dan pohon jeruk nipis tadi. Nah, ini selanjutnya contoh bunga anggrek yang sudah berbunga namun ini ditanam di pot. Kalau tadi bunga anggrek yang menempel di pohon rambutan yang belum berbunga. Dan hubungan simbiosis komensalisme ini yaitu yang pertama tadi yang bunga anggrek menempel pada pohon rambutan. Dan yang terakhir adalah contoh hubungan antara simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme contohnya yaitu antara kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu dan bunga saling menguntungkan, di mana kupu-kupu mendapatkan nektar atau makanan dari bunga. Sementara bunga terbantu dalam proses penyerbukan karena kupu-kupu membawa serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya. Nah, mungkin di sini dalam video ini kupu-kupunya tidak menempel di bunga, namun kupu-kupu dan bunga itu contoh hubungan simbiosis mutualisme. Pada kesempatan kali ini memang kupu-kupu yang saya video kebetulan menempelnya di tumbuhan yang belum berbunga.
Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.